Tahu nggak sih apa itu World System Theory? Halo, nama saya Muhammad Ferdias Yudhra. Saya dari kelas LD66 Bukan Internasional 2019. Yang saya tahu teori sistem dunia itu pertama dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Terus itu ada 3 jenis negara, itu ada core, semi periferi sama periferi. Core itu yang kesejahteraannya udah tinggi, habis itu investasinya tinggi, terus pendapatannya juga tinggi. Kalau semi periferi itu di tengah-tengah antara core sama periferi. Semi periferi itu dia mengimpor barang mentah mungkin ya. Nah, terus kalau periferi itu yang paling bawah, yang pemerintahnya juga nggak berdemokrasi, terus dia mengekspor barang-barang mentah. Kalau contoh-contoh negaranya yang saya tahu, kalau core itu seperti Amerika, itu semi periferi Indonesia, dan periferi mungkin kebanyakan di wilayah Afrika. Udah setahu saya itu. World System Theory apa ya? Nggak tahu. World System Theory itu adalah teori yang menjelaskan bahwa dunia saat ini terbagi atas 3 jenis negara, yang mana ekonomi dan politik 3 negara ini berbeda-beda. Yang pertama ada negara namanya core. Negara core ini adalah negara yang memegang kendali utama atas ekonomi politik dari negara-negara lain juga. Biasanya negara ini adalah yang tingkat kemiskinannya paling rendah dan paling berkuasa secara politik. Yang kedua adalah adanya negara semi periferi. Semi periferi ini adalah negara yang setengah periferi, yang nantinya akan saya jelaskan. Semi periferi pada awalnya adalah negara core juga, namun mereka mengalami kemunduran. Oleh karena itu mereka sedang dalam kekuasaan, sedang juga dalam presentasi kemiskinan dan kemakmuran warganya. Yang ketiga ada negara periferi. Negara periferi adalah negara yang diatur oleh negara semi periferi dan juga core. Jadi kita bisa mengibaratkan negara core ini adalah atasan utama, negara semi periferi adalah supervisor atau manajer dan sejenisnya, dan periferi ini adalah karyawan atau yang dieksploitasi. Nah, umumnya negara periferi mengekspor sumber daya alam mereka ke negara semi periferi dan core. Kemudian mereka nantinya akan mengimpor barang-barang hasil produksi dari negara maju itu tadi. Ini yang dinamakan eksploitasi. Nah, umumnya juga negara periferi ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Oke, kalau kita bicara tentang World System Theory, kita membicarakan suatu teori, suatu pendekatan ataupun suatu perspektif ya. Dalam arti, apakah kenyataan faktual di dunia membicarakan betul-betul seperti itu? Kita nggak tahu, tapi itu adalah cara kita memandang dunia ya. Makanya World System Theory adalah sebuah perspektif, sebuah teori atau sebuah pendekatan yang memandang pada intinya adalah dunia, negara-negara dunia itu terbagi-bagi menjadi 3 grup utama, yaitu yang kita kenal dengan negara dunia pertama atau core, kemudian negara dunia kedua atau semi periferal, dan negara dunia ketiga atau periferal atau periferi ya. Yang ditentukan, pembagian ini ditentukan dari seberapa hebat atau seberapa unggul skill dari negara tersebut dalam soal teknologi, penguasaan teknologi dan manufaktur, kemudian dari bagaimana cara mereka mengekstraksi sumber daya alam, terutama teknologinya, dan dari sisi edukatifnya saya kira. Sementara di bagian yang lebih periferal, lebih pinggiran, biasanya dicirikan atau dikategorisasi dengan negara-negara mereka yang meskipun sumber daya alamnya melimpah atau besar, tapi skill dan teknologinya kurang maju. Jadi basically ini adalah sebuah pandangan atau sebuah perspektif yang menitik beratkan dari standar ekonomisasi ekonomi
berbasis teknologi yang dimiliki negara dan dibagi menjadi banyak sub bagian sesuai dengan tingkat penguasaan teknologi dan ekonominya. World System Theory ini dikembangkan oleh Emanuel Wallerstein pada tahun 1970-an. Teori ini mempelajari bagaimana dinamika kapitalisme mempengaruhi dunia dalam bidang ekonomi. Menurut Wallerstein, yang dikatakan sebagai world system adalah sebuah negara yang modern, yang memiliki sistem ekonomi, politik, dan kerangka hukum yang kuat. Inti dari world system ini adalah pandangan Wallerstein yang menentang dunia yang bipolar, di mana hanya ada dua kutub negara, yaitu negara core dan negara periferi. Wallerstein menawarkan adanya satu varian lagi dari bentuk sebuah negara yang berada antara dua jenis negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Varian negara tersebut adalah negara semi-periferi, sehingga urutan negara menjadi negara core, semi-periferi, dan periferi. Dunia yang bipolar menurut Wallerstein hanya akan menyebabkan kesenjangan hubungan antara dua kutub, dan akan rawan terjadinya konflik akibat kesenjangan antara dua kutub dari segi kekuatan negara. Teori ini merupakan warisan dari pemikiran Karl Marx terhadap sistem dunia. Kemudian Emanuel Wallerstein lebih mendalaminya dan mengembangkannya. Negara core merupakan negara superpower yang dapat dikatakan maju di semua aspek kehidupan. Ciri-cirinya adalah pemerintahan demokrasi, penghasilan tinggi, mengimpor bahan baku, mengekspor barang produksi, penanaman modal tinggi, dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tinggi. Negara semi-periferi dapat dikatakan di antara keduanya. Jika negara miskin hanya bisa menghasilkan bahan baku, negara semi-periferi ini sudah lebih maju dengan bisa mengolah bahan baku menjadi bahan yang setengah jadi, dan tentunya kembali diekspor ke negara core untuk diolah. Ciri-cirinya, pemerintahan otoriter, mengekspor barang produksi yang sudah jadi dan bahan baku, dan mengimpor barang produksi dan bahan baku, penghasilan rendah, dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan rendah. Negara periferi merupakan negara yang bisa tergolong negara miskin, dan aspek kehidupan negaranya pun jauh dari teknologi canggih. Negara ini biasanya memiliki bahan baku untuk memproduksi suatu barang, namun tidak dapat mengolahnya menjadi barang. Jadi karena keterbatasan teknologi dan kemajuan ekonomi, dan biasanya negara ini akan mengekspor bahan baku tersebut kepada negara maju dan kembali mengimpornya ke dalam negaranya dalam bentuk barang jadi, namun dengan harga yang tinggi. Ciri-ciri pemerintahan bukan demokrasi, mengekspor bahan baku, mengimpor barang produksi, penghasilan di bawah rata-rata, dan tidak ada pelayanan kesejahteraan. Negara core salah satunya adalah Amerika Serikat. Untuk menciptakan national power yang besar dalam sistem politik dunia, maka yang harus dibangun adalah sistem ekonomi politik yang kuat dan kondisi geopolitik yang mendukung. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat yang menetapkan sistem kapitalisme dalam bidang ekonominya. Mereka melakukan eksploitasi yang merugikan negara-negara kecil lainnya, mampu menguasai sistem ekonomi negara-negara lain, khususnya negara-negara pinggiran. Dengan hal itu, mereka dengan akan mudah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, seperti menempatkan pangkalan militer mereka di berbagai negara, sehingga mampu menjadi polisi dunia dan memegang tongkat kepemimpinan pada siklus ini. Negara core ini melakukan serangkaian kegiatan mengeksploitasi negara-negara periferi untuk mendapat profit. Negara-negara core memiliki kuasa dan modal dalam mempengaruhi negara lain, terutama negara yang dikategorikan sebagai negara periferi. Negara semi-periferi salah satunya adalah Singapura. Negara-negara yang tergolong negara semi-periferi ini, meskipun dipengaruhi oleh kepentingan negara core, namun negara semi-periferi memainkan peranan yang penting di bidang ekonomi dan politik. Negara semi-periferi menjadi penyeimbang dalam world system. Walaupun Singapura berada di wilayah ASEAN, tetapi Singapura menjadi negara satu-satunya yang maju dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Negara periferi salah satunya adalah Indonesia. Negara periferi dalam world system ini adalah negara-negara yang dieksploitasi oleh negara core untuk mencapai kepentingan negara core tersebut. Karena negara Indonesia adalah negara berkembang yang sampai tahun 2015 masih belum berani untuk bersaing terhadap negara-negara maju. Dan Indonesia masih sangat bergantung pada negara core dan semi-periferi untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Teori dependensi yang mengkritik teori modernisasi.
Secara umum, perspektif teori ketergantungan mengelompokkan negara menjadi dua, yaitu negara core dan negara periferi. Negara core adalah negara barat yang menguasai perekonomian dan berusaha menjaga surplus ekonomi mereka yang berasal dari negara periferi. Melihat keadaan seperti ini, maka para ahli teori dependensi mengatakan bahwa negara-negara periferi harus dapat melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi import, atau dengan kata lain dapat berdiri sendiri dan memanfaatkan sumber daya negara sendiri. Modernisasi adalah ilmu sosial yang mengacu pada bentuk transformasi dari negara yang kurang berkembang atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan hidup mencapai masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan sejahtera. Juga diungkapkan adalah hasil dari modernisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang saat ini. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi benar-benar merasa dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dari metropolis ke desa-desa terpencil. Efek dari pembagian kelas dalam World System Theory. Penekanan pada teori ini adalah negara-negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. Negara core bisa saja menjadi negara semi-periferi, negara semi-periferi bisa menjadi negara core atau negara periferi, dan negara periferi bisa menjadi negara semi-periferi. Hal ini terbukti pada Perang Dunia Kedua. Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi negara core turun kelas digantikan Amerika Serikat pasca kehancuran dahsyat di Eropa. Teori ini memimpikan adanya kesetaraan tatanan dunia, bahwa dengan adanya kesetaraan tersebut, perdamaian dunia pastilah terwujud. Namun, berbeda halnya dengan interdependensi teori, bahwa mereka melihat hubungan negara core dengan negara periferi sebagai hubungan yang saling bergantung, yang dengan kata lain, menciptakan simbiosis mutualisme. Dengan adanya hubungan eksploitasi tersebut, justru menciptakan kestabilan dunia yang hakiki. Kemudian, bila melihat perbedaan marxisme dan strukturalisme, tidak menjadi perbedaan yang mencolok, karena perbedaannya hanya ada pada strukturalisme, di mana mereka melihat hubungan core dengan periferi merupakan hubungan antar negara berada pada suatu naungan institusi internasional, di mana tidak terkandung pada marxisme, karena teori Marxis pandangannya berdasarkan state saja, yang tidak struktur.